Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Fajrul Jailani Opa, NPM 192191073, akan memaparkan itu mengenai penilaian status gizi. Mengenai status gizi, dalam PPT yang saya baca, menurut Irianto dalam bukunya yang dia tulis adalah ekspresi dari keadaan keseimbangan dalam bentuk variabel tertentu, atau dapat dikatakan bahwa status gizi ini merupakan indikator baik buruknya penyediaan makanan sehari-hari. Nah, untuk metode penilaian status gizi dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Nah, ada secara langsung mungkin ada antropometri. Di sini antropometri ini merupakan suatu pengukuran. Nah, untuk pengukuran antropometri adalah pengukuran terhadap dimensi tubuh dan komposisi tubuh. Lalu pengukuran antropometri ini juga bertujuan untuk mengetahui status gizi berdasarkan satu ukuran menurut ukuran lainnya. Pengukuran antropometri juga dapat dilakukan untuk mengetahui status gizi dengan berbagai cara. Nah, dari mulai massa tubuh, pengukuran linear ataupun panjang, dan juga komposisi tubuh. Nah, dalam antropometri juga kan tadi disebutkan mengenai massa tubuh, pengukuran linear beserta komposisi tubuh. Nah, sedikit penjelasannya. Untuk massa tubuh ini merupakan penimbangan yang dilakukan dengan pakaian seminim mungkin dan tubuh dalam keadaan tidak berkeringat, menggunakan alat timbang berat badan standar dengan ketelitian sampai 100 gram. Juga pengukuran linear panjang itu yakni mengukur tinggi badan. Nah, pengukuran ini dilakukan dengan sikap berdiri tegak tanpa sepatu. Lalu panjang badan, pengukuran panjang badan juga dilakukan pada balita yang berumur kurang dari 2 tahun atau kurang dari 3 tahun. Lalu pengukuran lingkar kepala biasanya dilakukan kepada anak yang mendeteksi kelainan ukuran kepala. Lalu pengukuran tinggi lutut biasanya ini dilakukan pada usia manula, karena pada manula telah terjadi penurunan massa tulang, yang menyebabkan bungkuk sehingga sukar untuk mendapatkan data badan yang akurat. Nah, penilaian klinis atau pemeriksaan klinis adalah metode yang sangat penting untuk menilai status gizi masyarakat dengan menilai status jaringan epitel seperti kulit, mata, rambut, dan juga mukosa oral atau pada organ-organ yang dekat dengan permukaan tubuh seperti kelenjar tiroid. Lalu ada penilaian biokimia. Nah, untuk penilaian biokimia ini ataupun pemeriksaan laboratorium ini dilakukan melalui pemeriksaan spesimen jaringan tubuh yang meliputi semacam darah, urin, hati, dan otot. Lalu yang diuji ini secara laboratoris, terutama untuk mengetahui kadar hemoglobin, ferritin, glukosa, serta kolesterol.
Untuk yang selanjutnya ada penilaian biofisik. Penilaian biofisik atau pemeriksaan biofisik adalah penentuan status gizi berdasarkan kemampuan fungsi dari jaringan dan perubahan struktur dari jaringan. Nah, untuk cara penilaian status gizi berdasarkan pengukuran antropometri, yakni menghitung indeks massa tubuhnya. Contohnya seperti saya memiliki adik gitu yang berusia sekitar 17 tahun, memiliki tinggi badan 156 cm. Nah, dia itu memiliki berat badan 50 kg. Nah, untuk perhitungannya bisa dengan 50 dibagi tinggi badan tadi, namun tinggi badan tadi dihitung menggunakan satuan meter. Jadi 50 dibagi 1,56 kuadrat, maka akan terjumlah gitu 20,55. Nah, berarti status gizi adik saya ini adalah normal. Nah, demikian yang dapat saya paparkan mengenai penilaian status gizi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.